Ini apakah kelenteng ini bisa bergerak? Ini kalau gini, ini namanya gerakan kasar nih. Gantung ini. Mulai berputar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Ya, saya Willy Wilson bersama Bung Brodirin di kesempatan ini akan berbincang-bincang sekitar keberadaan benda kronik kelenteng mungil. Ya, Bung Brodirin, pernah kita dengar ada suatu benda klinik atau kelenteng mungil? Tentunya Anda punya pengetahuan dan bisa memahami tentang keberadaan benda tersebut, Bung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wiston. Iya. Kalau bicara tentang kelenteng mungil, untuk dunia klinik itu sudah tidak asing lagi. Itu sangat populer sekali ya di Indonesia, terutama pada era zaman dulu lah, sebelum era digital ini kan. Itu karena sudah termasuk dibilang budaya klinik gitu ya, atau keyakinan-keyakinan yang dipercayai oleh orang-orang dulu gitu, sebelum pendidikan edukasi dalam bermasyarakat ini belum mencapai kemajuan ini. Menurut Bung Wiston, benda itu seperti apa? Dari pengetahuan yang saya pernah lihat di sebuah gambar berita, benda kelenteng mungil ini kecil, sebesar ibu jari tangan, itu kendi kecil. Iya. Dan ini terbuat dari berbagai macam, ada dari kuningan, logam lain, dan juga ada dari kayu, dan juga ada dari batu. Begitu, bukan? Ya seperti itu, namanya kelenteng mungil. Bentuknya itu seperti kendi apa? Kendil kecil. Kendil yang buat nanak nasi orang Jawa dulu kan, orang tua dulu. Tapi kecil ini. Dan diikat tali. Itu biasanya benda media. Untuk media suatu kepercayaan, biasanya untuk upacara-upacara klinik atau orang-orang yang menjalani ritual-ritual tertentu, misalnya ya untuk supaya dikasihani orang, supaya dicintai orang, supaya ada istilahnya sebagai penglaris gitu, dapat suatu keberuntungan. Nah, tempatnya intinya untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Hal ini kalau dikaitkan dengan agama Islam ya lebih condong pada kesyirikan sebenarnya. Coba kita kupas di mana letak dari syiriknya ini, di mana juga segi positifnya, positif negatifnya kita mencoba mencari lah. Kita ketahui bahwa benda ini kan adalah juga buatan manusia ya, Bung. Nah iya. Terbuat ada yang dari batu, ada dari tanah, dari kayu, dan ada dari logam gitu. Kan sama aja berhala gitu kan. Kita buat sendiri, kita percaya sendiri, kita sembah sendiri. Ya berhala, itu benar-benar syirik gitu. Tentunya kalau masalah benda sebagai media, kita mesti harus paham sebenarnya pada era itu pola pikir manusia perkembangannya seperti apa. Kemudian dikaitkan juga pada sistem kepercayaan
percaya. Kalau dulu kan Iya. masih percaya terhadap dunia-dunia mistis gitu ya. Padahal apapun daya yang ada ini tidak akan mampu, tidak akan berguna sama sekali kalau Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak memberikan daya, ya nggak ada daya apa. Memang kenapa Bung Wisdun? Belakangan ini ada yang cukup menarik, yang cukup memang harus saya ingin tahu gitu tentang keberadaan benda klinik ini, Bu. Yang katanya manfaatnya ada yang mempercayainya sampai sejauh itu, padahal kita ketahui bahwa benda ini adalah diperjualbelikan begitu. Iya, apalagi udah dijual belikan. Kalau si penjual itu tahu bahwa itu benda keberuntungan atau mempunyai suatu kekuatan, mana mau dijual gitu, pakai sendiri aja. Kenapa mesti dijual? Ya. Kan dijualnya juga tuh harga-harganya harga-harga yang banyak terjangkau, orang bisa membeli lah gitu. Nah ini cuma tadi bahwa benda itu sebenarnya hanya media saja. Media mau Dijadikan media oleh seseorang. iya, gitu. untuk menjalani sebuah ritual gitu ya, ritual sebuah keyakinan. Mestinya kita itu berpikirnya begini, benda itu kita yang bikin, Manusia. yang bikin manusia, terus diyakini ini sudah diberi kekuatan gitu. Terus orang itu terpengaruh kalau pegang itu Bisa mendapatkan sesuatu yang keberuntungan gitu. misalnya. Nah ini kan keliru sebenarnya pemahamannya menurut saya. Kalau nanti Bung Wisdun kurang sepakat, kurang setuju, ya nanti kita bahas bersama gitu. Namanya barang media atau perantara sesungguhnya jelas gitu ya, hanya media saja, bukan sumber kekuatannya, bukan. Kalaupun misalnya benda ini memberikan sebuah seperti keajaiban lah, misalnya cara kerjanya kelenteng mungil kan ini ada yang diputer-puter gitu kan, Pegang diikat pakai tali gitu. ya diikat pakai tali terus puter-puter. Itu sebenarnya yang berputar itu bendanya atau apanya gitu loh, kok bisa muter-muter. Kalau kita lihat dari sebuah tayangan yang di media, itu bendanya yang Gak muter ya? muter gitu. Kalau benda itu bisa muter, coba jangan disentuh, bisa muter nggak? Kalau tanpa sentuhan manusia terus kemudian benda itu bisa muter, berarti benda itu punya daya. Jadi dia berputar itu karena ada sentuhan manusia. Iya, disentuh manusia. Talinya dipegang. Nah, Itu maksudnya dia memutar-mutar benda kelenting ini supaya apa sebenarnya sih? kalau kepercayaan orang dulu kan, kalau benda ini bergerak, berarti daya ini mulai bekerja gitu. Misalnya ada dibacakan dengan mantra-mantra tertentu atau doa tertentu gitu, terus bergerak, itu tandanya bahwa ritual itu sudah bekerja gitu. Mestinya kalau zaman sekarang kita harus bertanya, kenapa bisa bergeraknya itu kenapa? Kecuali benda ini tidak kita sentuh. Tiba-tiba bergerak, bisa bergerak. Bisa jadi itu dikatakan punya potensi, artinya punya aksi gitu. Aneh kan? Ya aneh gitu. Tidak bisa bergerak. Lah ini kan ada sentuhan manusia, artinya bahwa digerakkan oleh manusia itu sendiri. Terus kemudian kok nggak kelihatan digerakkan gitu. Nah ini bergeraknya benda itu
Karena ada getaran halus dari manusia itu sendiri yang menggerakkan. Bermain spiritual itu adalah membangkitkan getaran jiwa, membangkitkan getaran spiritualnya. Pada saat getaran halus itu, yang halus sekali itu muncul, kita frekuensikan pada benda, benda ini akan reaksi, akan menjadi perpanjangan daripada getaran yang kita salurkan. Gitu. Dan pada saat getaran itu, getaran yang paling lembut itu muncul, artinya kan kita sudah masuk ke alam bawah sadar, alam batinnya diri gitu. Ini kan benda klinik, sebenarnya benda itu nggak bisa gerak apa-apa. Bisa gerak ini karena disentuh oleh manusia. Nah, manusianya ini punya kemampuan mewujudkan atau melahirkan spiritualitasnya. Jadi teraplikasi pada benda yang dia pegang. Kalau kenting mungil kita nggak punya ya, nggak punya. Karena dengan contoh lain begitu, Bung. Oh bisa. Contoh. Misalnya ini apa, cincin ya? Cincin. Nih cincin ini misalnya. Iya. Ini cincin biasa ini ya, nggak ada, jangan dipercaya ada apa ini, ada tali ini ya. Ini jika misalnya orang yang sedang mempraktekkan kenting mungil begitu. Ya kita seolah-olah ini kelenteng mungil. Mungilnya. Nah ini, apakah kelenteng ini bisa bergerak atau tidak gitu ya? Iya. Ini hanya apa? Contoh prakteknya bahwa tidak harus berbentuk kelenteng mungil, sebuah benda yang digantung ini gitu. Nih kalau gini ya, ini kalau gini, ini namanya gerakan kasar nih, gerakan otot ini. Nah kalau misalnya ini contoh ya, contoh saja misalnya, perhatikan tangan saya ini nggak bergerak. Ini juga sebenarnya tangan tidak ada gerakan, Iya. tapi benda yang bergantung ini Nih Iya. mulai berputar gitu. bergerak ya. Tuh. Coba muter arah sebaliknya. Nah, bisa berputar arah baliknya kan. Nah, ini sebenarnya gerakan halus daripada tubuh manusia. Pastinya kan kita punya tenaga kasar, ada tenaga halus. Nah, ini yang dipakai tenaga halusnya. Manusia, semua manusia bisa. Bung Wisnu yakin nggak kalau ini bisa? Cobain aja, coba ya, untuk membuktikan bahwa tidak mesti harus benda seperti kelenteng mungil. Coba dipegang ini. Nah, pegang. Ini diem, ininya jangan digerakin ya. Dalam hatinya bilang gerak gitu aja. Nggak usah pakai mantra-mantra, nggak usah. Nggak mau gerak. Hah? Nah, bilang dong, suruh muter gitu. Nah, misalnya nih dikasih sedikit apa ya, sedikit sugesti ke Bung Wisnu bahwa Bung Wisnu bisa lakukan ini. Saya sugesti aja ya, saya sugesti gitu ya. Diam. Gerak puter. Lebih kencang lagi.
Lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi. Nah. Bisa kan? Nah, ini saya sugesti. Jadi pada dasarnya Orang manusia ini ada yang punya sugestinya lemah, ada yang punya sugestinya kuat. Nah, media ini sebenarnya untuk mensugesti seseorang ini, tingkat kepercayaan dirinya ini tumbuh lebih kuat gitu. Maka dengan dia bisa menggerakkan ini, artinya dia sugesti keyakinannya meningkat gitu. Padahal ya itu potensi pada manusia itu sendiri, daya daripada manusia itu sendiri. Yang jadi salah kaprahnya, ini yang dibilangnya punya kekuatan gaib. Punya kekuatan gaib. Sebenarnya adalah ini gelombang daripada energi yang dikeluarkan oleh manusia. Karena prosesnya lewat tali ini, pegang ini. Nah, pada saat kita masuk spiritual diri, artinya kita masuk dunia batin. Dalam bahasa yang lebih ini, kita lebih masuk ke titik fokus. Nah, pada saat titik fokus ini, kita selipkanlah harapan-harapan. Kita selipkanlah, sampaikanlah pada yang maha lembut gitu. Dengan diucapkannya ini gitu. Maka alam bawah sadar ini akan menyerap itu, akan menyampaikan pada alam sekitarnya dengan indikasi bahwa benda ini bergerak. Artinya sebagai indikator saja. Ini tuh sebagai indikator, bukan ini sebagai kekuatannya, bukan, tapi indikator bahwa manusia itu sudah masuk ke dunia wilayah spiritualnya. Gitu. Dan menjadikan sugesti orang itu sendiri, menjadikan salah apabila sugesti ini dengan niat yang negatif. Kalau kita niatkannya positif, hanya indikator aja bahwa kita masuk ke dunia spiritual diri gitu. Kita tetap berdoanya kepada Tuhan yang Maha Esa, pada kepercayaannya masing-masing. Akan menjadi salah apabila keyakinannya ini selain pada Tuhannya. Percaya pada kelenting mungilnya misalnya. Kelenting mungilnya ini ada yang dikasih minyak, ada yang dikasih apalah istilahnya. Nah, ini yang jadi salah. Aduh, udah nyamuknya banyak lagi nih pakai ini. Jadi gerah. Syuting di alam, di malam-malam nih. Jadi gerah. Aduh. Jadi gerah. Buat anti nyamuk. Aduh. Gimana Bung Wisdon? Bisa ngerakin itu? Baru pertama kali atau gimana? Ya baru pertama kali bener itu. Baru pertama kali. Rasanya gimana? Ya rasanya ternyata memang bener-bener itu karena kita pegang jadi benda itu ada gerakan gitu. Ya, nah kalau begini misalnya, terus kita keletakin, mana bisa bergerak? Iya kan? Dikatakan media ini bekerja apabila ini udah mulai bergerak gitu. Saya tidak memberikan contoh untuk penggunaannya ya, karena nanti salah paham nanti dan menjadikan contoh yang nggak baik gitu. Ini kita hanya memberikan sedikit pemahaman dasar-dasar dari kenapa mesti harus
memakai media gitu. Itu sebenarnya hanya sekedar memberikan indikator gitu. Kalau kita sudah masuk wilayah spiritual diri, kita masuk ke alam batin gitu. Pada saat alam batin kita sudah masuk ke sana, yang diharapkan kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan fokus untuk berdoa, untuk menyampaikan sebuah hajat gitu. Mindsetnya manusia kadang nggak nyampe ke sana. Bagaimana caranya? Nah, ini indikatornya. Maka diajarkan dengan mantra-mantra. Mantra sebenarnya kan juga sebuah harapan-harapan, doa. Ada ini. Efek yang diharapkan adalah tingkat kepercayaannya tinggi. Kepercayaan dirinya tinggi, otomatis semangatnya tinggi, nilai kerjanya tinggi. Nah, Akhirnya juga membuahkan hasil yang yang tadinya yang tadinya jaga warung misalnya cemberut gitu karena ada kecemasan, sekarang tingkat percaya dirinya penuh, auranya beda. Jadi melayani pelanggan juga senyum, enak. Itu sebenarnya sisi positifnya. Banyak. Itu. Pada dasarnya ini kan kayak kalau di luar negeri namanya pendulum. Nah, ini pendulum. Bahkan ada yang untuk media hipnotis gitu kan, orang suruh lihat di sini gitu. Kemudian orangnya ngantuk. Orangnya bisa terpedaya. Kalau dunia luar bilangnya pendulum. Kalau di sini kan banyak. Kalau daerah misalnya di Indonesia ada yang menyebutnya buli-buli gitu kan. Ada gitu. Kalau tapi lebih terkenalnya kelenting mungil gitu. Nah, ini ada sampai dikasih minyak yang mahal-mahal gitu. Ya itulah. Maka kita ambil tema ini untuk sedikit memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat keberadaan kelenting mungil ini. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini menyeret-nyeret kita pada dunia syirik gitu loh. Jangan syirik lah. Kalau itu sebagai indikator aja. Nah, orang kan kadang itu tadi sesuatu yang sebenarnya positif karena kurangnya pengetahuan disusupi bisikan-bisikan setan, akhirnya salah kaprah, jadi syirik akhirnya. Mempercayai sesuatu bukan dari Allah, bukan dari Tuhannya. Bahkan lebih aneh kan yang bikin manusia, yang bikin orang gitu kan. Dan suatu bentuk tertentu, kemudian disembah sendiri, dipercaya sendiri, berhala juga. Kalau kita misalnya percaya ini ada kekuatannya gitu, sebenarnya bukan kekuatan ini yang menjadikan orang ini, bukan, ini hanya media saja. Kebanyakan orang yang memiliki benda kelenting mungil ini laki-laki atau perempuan, Bu? Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Banyak gunanya, Bu, ya. Iya. Kemanfaatannya banyak. Iya, nggak usah pakai itulah, berdoa saja dengan khusyuk, doa dengan sesuai keyakinannya, kemudian spiritual diri ini dikeluarkan. Gitu loh. Artinya kalau kita berdoa masuk ke dimensi batin supaya lebih fokus gitu. Gitu, Bu. Baru percaya atau gimana? Baru lebih mengetahui dan lebih memahami lagi tentang keberadaan kelenting mungil. Ya, mohon maaf untuk pemirsa, bukan kita memberikan atau istilahnya sok tahu, bukan. Kita hanya sedikit memberi pemahaman yang menurut kami ini selaras.
mudah-mudahan menjadi manfaat gitu. Kita tetap teguh imannya, teguh keyakinannya, tidak bergeser. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kami sekitar tentang keberadaan klinik Klenting Mungil. Semoga bermanfaat atau menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa bersama Bro Didin Channel di tema dan topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.